Lagi turut berduka cita, saya Prati Novianti mengucapkan turut berduka cita dan bela sungkawa atas meninggalnya Bapak Alvin Lim. Kami terlebih dari kuasa donatur merasakan kedukaan ini sebagai rekan sejawat. Untuk itu kami berdoa buat keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan ketabahan. Bela sungkawa yang mendalam dari kami para sahabat atas berpulangnya Bapak pengacara Alvin Lim. Hari ini 5 Januari 2025, gue umumin bahwa salah satu sahabat gue yaitu Alvin Lim, pengacara Alvin Lim, telah meninggal dunia. Disadarkan oleh Tuhan, hidup saya nggak lama, Pak. Saya ini sudah kena gagal ginjal stadium 5, waktu saya paling 2 tahun mentok, kata dokter. 50% bisa di bawah 2 tahun, 50% bisa di atas 2 tahun kalau bisa dapat donor ginjal. Kalau nggak, meninggal. Karena ginjal saya udah nggak bisa menyaring kotoran. Saya sakit terus, Pak, gitu. Jadi saya berpikir. Hari ini 5 Januari 2025, gue umumin bahwa salah satu sahabat gue yaitu Alvin Lim, pengacara Alvin Lim, telah meninggal dunia di Jakarta. Ini kaget sekali, gue barusan dikabarin teman-teman, dan saya yakin Anda tahu Alvin Lim siapa, dan mungkin Anda ngikutin kisahnya dia, bagaimana dia sindir-sindiran sama Hotman Paris, kemudian sama Novi, kasus Agus dan lain-lainnya. Akan membawa Alvin Lim ke rumah duka. Lagi turut berduka cita, saya Prati Novianti mengucapkan turut berduka cita dan bela sungkawa atas meninggalnya Bapak Alvin Lim. Katanya tadi jam 12 di Rumah Sakit Mayapada. Yang membuat dia jadi seperti itu. Makanya tadi sangat minta maaf atas semua yang sudah dilakukan oleh Pak Alvin. Saya sudah memaafkan. Doanya mungkin terkait. Doanya ya semoga Pak Alvin diterima di sisi Tuhan dan dia damai di surga, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan kesabaran. Itu aja. Saya pribadi sekali lagi minta maaf dan minta tolong apabila ada berita terkait beliau dan netizen yang membuli beliau, stop untuk membuli ya. Stop untuk berbicara kasar. Kita harus bersama-sama mendoakan beliau. Itu aja. Kami udah lihat, kami udah minta maaf langsung di depan jenazah beliau. Kondisinya segar, tersenyum, bagus, bersih. Posisi jam 12 nyampe rumah sakit kata sudah meninggal. Iya, dia dari rumah udah lepas. Jadi di rumah meninggal yang baik. Statementnya seperti itu. Kronologi seperti apa wafatnya Pak? Istrinya yang menceritakan. Jadi katanya harusnya hari ini ke Surabaya ya. Harusnya hari ini ke Surabaya. Terus pas mau dibangunin udah lemes kondisinya. Terus ya udah dibawa ke rumah sakit udah nggak ada. Sudah rutin ya. Itu. Kalau masalah detailnya kayaknya lebih ke keluarganya ya. Kita cuma tahu kronologi meninggalnya aja. Oke, jadi itu aja ya teman-teman. Oke, terima kasih Teh. Sekali lagi saya sudah memaafkan untuk para netizen untuk stop berbicara kasar, bicara buruk. Kita saling mendoakan sama-sama ya. Itu aja. Terima kasih sekali Oke lagi. Teh, terima kasih Teh. Intinya kami dan Novi, saya dan yang lainnya sudah memaafkan Pak Alvin. Oke. Oke Teh, Kami terima kasih Teh. ya keluarga Pak Alvin. Thank you guys. Terima kasih. Dibawalah ke rumah sakit Mayapada dan meninggalnya di rumah sakit Mayapada. Memang dari dulu Pak Alvin Lim ini selalu berobat di Mayapada. Jadi tadi beliau dinyatakan meninggal dalam keadaan baik, dan yang paling menyedihkan itu bagi saya sebenarnya adalah saya sudah dalam setahun ini berteman baik dengan beliau. Dan selalu Pak Alvin ini kalau komunikasi dengan saya baik chat WA,
Tapi 2 minggu terakhir, dalam seminggu bisa 3-4 kali beliau telepon saya. Berdiskusi tentang kasus yang ditangani dan yang sedang dilaporkan oleh dia. Lalu kemudian saya kasih masukan, bahkan pertama kali beliau bilang, "Bang, aku baru nyampe di Indonesia. Dan tolong Bang ya, supaya kasus yang beliau panggil saya saudaraku, saya panggil saudaraku, kalau dia panggil abang, panggil bapak, dia bilang, saudaraku, tolong ya, kasus yang sedang saya laporkan ditindaklanjuti, dan kalau nanti ada perdamaian, itulah yang saya mau." Bilang pesan ke saya, ini saya buka saja, "Bang, tolong hubungi Pak Herwanto. Saya ingin berbaikan dengan beliau. Tolong hubungi Novi. Saya ingin berbaikan dengan beliau. Tolong hubungi Pak Irjen Pol Kristofor. Saya ingin berbaikan." Itu semua dia sampaikan. Dan itu saya teruskan. Pada tanggal 5 Januari 2025 jam 10 tadi malam kami masih berkomunikasi, masih WA. Dia menyampaikan podcast rencana uang 1,3 miliar akan diserahkan ke sana. Kemudian diskusi, dia minta saya untuk melaporkan tindak pidana penggelapan kalau itu terjadi. Siangnya saya dapat kabar berita duka. Sebagai tuan rumah, sebagai kawan seperjuangan, saya menyambut dan berterima kasih kehadiran Bang John LBF. Beliau juga pejuang kaum lemah, dan hadir juga dari pengacara donatur ya, yang hadir di sini. Nah, kami juga sempat melihat beberapa yang datang di sini. Ada pengacara, ada juga kura-kura ninja, saya lihat tadi. Jadi saya kaget sekali gitu. Teman-teman nanya semua, kita bukan kehilangan tokoh yang baik dan pintar, cerdas, yang idealis, yang rela masuk penjara untuk kebenaran dan keadilan, yang tidak ada takutnya. Dan dia adalah bensin saya, semangat saya gitu, napas daripada perjuangan kaum lemah. Saya kemarin udah berjuang sendiri, tiba-tiba ada beliau, saya senang banget. Ada Bang John LBF juga, orangnya bantu kami juga dan punya empati, simpati terhadap Agus Salim. Dan teman-teman juga pihak pengacara donatur. Jadi saya kehilangan, saya mau ketemu keluarganya, karena mereka LQ adalah bagian daripada keluarga para tabas dan pembela kaum yang lemah. Terima kasih Pak John udah hadir di sini. Salam Pak John. Banyak bagaimana kemarin juga mencabut laporan terhadap saudari Novi Pratiwi, ya kan, dengan Pak Herwanto juga, ya jujur sebagai orang yang mengenal Pak Alvin Lim, saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Farhad Abbas. Beliau adalah pejuang, beliau adalah sosok yang berani, ya. Dan pastinya saya buru-buru tadi langsung ke sini menghubungi Pak Jainuddin SH dan Pak Herwanto juga. Kami hadir ke rumah duka Grand Heaven Puluwit ini dulu-duluan, cepet-cepetan, sebagai bentuk rasa bela sungkawa yang mendalam dari kami para sahabat atas berpulangnya Bapak pengacara Alvin Lim. Ya, ini saya pastinya menyampaikan rasa duka cita yang mendalam. Insya Allah saya berdoa, saya kirimkan doa terbaik untuk almarhum Bapak Alvin Lim. Insya Allah mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya. Kemudian pastinya saya berdoa untuk adik Kate dan istri, ya, bisa mendapatkan ketabahan, keikhlasan, menerima takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala ini. Ya, ini adalah bentuk, ya, kita sebagai manusia, kita semua menunggu giliran. Makanya saya berharap selalu kepada semuanya
teruslah menorehkan hal-hal baik, karena kita tidak pernah tahu kapan waktu kita pulang nanti. Insya Allah kalau kita selama hidup memberikan atau berbuat hal-hal yang positif, yang baik, yang Pak Farah tadi sampaikan juga hal yang positif, membela kaum lemah, insya Allah itu akan menjadi ladang ibadah yang baik di dunia ini, di dunia yang fana ini, di dunia yang sementara ini kita tinggal. Ya, ada waktunya nanti kita semua lagi nunggu giliran juga, ya. Suatu saat nanti juga kita akan menyusul, ya, Bapak Alvin Lim, ya, dan berkumpul semua di surganya Allah, ya. Saya berharap untuk semua masyarakat Indonesia khususnya mohon dimaafkan apabila ada tutur kata atau mungkin perbuatan dari almarhum Bapak Alvin Lim. Saya mewakili pihak keluarga untuk menyampaikan permohonan maaf yang tulus kepada seluruh masyarakat Indonesia, pihak-pihak, instansi-instansi, lembaga-lembaga maupun perorangan yang mungkin ada rasa sakit hati atau mungkin ada hal-hal yang tidak baik yang mungkin tidak berkenan di hati teman-teman masyarakat Indonesia. Mohon diberikan maaf yang seluas-luasnya untuk almarhum Bapak Alvin Lim, dan kita sama-sama mendoakan insya Allah Bapak Alvin Lim meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Tadi sebuah bilang pada saat Kalau saya ada teman-teman saya ada teman bukan Rosman, ada orang mirip kura-kura. Saya kira ini kurang tepat ya. mungkin sosok beliau seperti apa sih Bang? Bang mungkin sosok Ya, beliau jadi seperti gini apa? ya Pak teman-teman. Irwanto, Pak Irwanto. Memang pada saat ini, ya, sebentar ya. Di dalam soal pembelaan terhadap prinsipal atas membangun argumen-argumen masing-masing sebagai kuasa hukum itu luar biasa. Tapi hari ini kita sesama penegak hukum, sesama lawyer, sesama rekan sejawat turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Kami terlebih dari kuasa donatur merasakan kedukaan ini sebagai rekan sejawat. Untuk itu kami berdoa buat keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan ketabahan. Terima kasih. Sampai detik mau meninggal pun dia tetap berjuang untuk membela kaum lemah. Mantap. 5 menit saya komunikasi. Ini rencana Tuhan.